apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat semua ya. Nah, adik-adik semua masih ingat kan dengan yel kita? Apakah? Pasti dong. Yelnya tepuk Tuhan Yesus. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik semua pasti akan selalu semangat mengikuti ibadah kita pagi ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik semua kita berdoa terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, kita lanjutkan kembali ibadah kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Bangkit berdiri ya adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah. Adik-adik, masih ada sukacitanya? Masih dong. Kalau masih ada sukacitanya, kita angkat lagu pujian. Aduh senangnya naik kereta. Buat gerakannya adik-adik. Ayo. Kita doa dulu ya, doa pembuka. Doa pembuka yang akan dibawakan kakak sendiri. Mari adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami
sehingga kami mampu untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami yang singkat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih ada sukacita kan untuk adik-adik di rumah? Pasti dong. Kakak masih ada sukacita belum? Pasti dong. Selalu semangat untuk ibadah di rumah ya. Kita angkat lagu pujian, mata Tuhan melihat. Musik. Buat gerakannya ya, Dik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik semua, untuk mendengar firman Tuhan, jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan tentunya hatinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Musik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh dengar-dengaran dengan baik akan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo, yang ada Alkitabnya, sekarang diambil Alkitabnya. Dibuka dari 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, sekali lagi kakak bacakan ya. Adik-adik ikuti dalam hati. Segala sesuatu diperbolehkan, benar,
tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, firman Tuhan hari ini cuma satu ayat, tapi maknanya sangat dalam. Nah, tema kita adalah bertindak selektif. Apa itu bertindak selektif? Ya, seperti firman Tuhan, kita bebas melakukan apa saja, segala sesuatu itu boleh kita lakukan. Tapi apakah yang kita lakukan itu berguna? Apakah yang kita lakukan itu bermanfaat? Jadi kita harus selektif untuk melakukan apa yang kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Misalnya kita bermain. Apakah dengan bermain game itu berguna atau bermanfaat untuk kita? Kita boleh bermain, kita boleh melakukan main gadget, main handphone, tapi apakah itu berguna? Nah, di sini itulah yang dikatakan kita harus bertindak selektif. Kita tidak boleh hanya bermain gadget saja, nanti matanya bisa rusak. Atau kalau kita bermain gadget terus, bermain handphone terus, kita jadi lupa waktu, lupa belajar, dipanggil mamanya jadi tunggu ya mak, asik bermain handphone terus gitu kan. Jadinya mamanya marah-marah. Jadi adik-adik harus melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, tidak hanya untuk diri adik-adik sendiri saja, tapi juga harus untuk orang lain, harus berguna untuk orang lain, harus bermanfaat untuk orang lain. Dan yang kita lakukan itu juga harus membangun, tidak hanya bermanfaat tapi juga harus membangun. Nah, misalnya yang tadinya kita menggunakan handphone untuk bermain game, sekarang kita menggunakan handphone untuk belajar daring dari rumah, ya kan? Itu sudah membangun. Yang tadinya kita bermain handphone untuk melihat Facebook, bermain-main Instagram, nonton YouTube, sekarang kita sudah bisa menggunakan handphone untuk menonton YouTube, misalnya untuk ibadah online sekolah minggu dari rumah. Nah, itu hal-hal yang sudah membangun. Jadi adik-adik harus bertindak selektif dalam melakukan segala sesuatu. Oke, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk orang lain, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya memikirkan perasaan diri sendiri saja. Yang penting kan aku senang, yang penting kan aku happy, tanpa memikirkan dampak negatif yang bisa dirasakan oleh orang lain dari perbuatan kita. Jadi itulah tema kita hari ini, bertindak lebih selektif. Kita harus bertindak selektif dalam melakukan pekerjaan kita, dalam hal-hal yang harus kita lakukan. Oke, sampai di situ firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh bertindak lebih selektif dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna bagi kedua orang tua kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami selalu agar kami menjadi anak-anak yang baik. Ampuni segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, temanya yaitu bertindak selektif. Adik-adik semua jangan lupa ya untuk selalu mendengar firman Tuhan walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan kreativitas minggu ini adalah membuat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitab ini boleh buat dari karton, tapi bentuknya boleh terserah, boleh bentuk persegi panjang, boleh lingkaran, boleh bentuk hati, terserah. Dan isinya di ayat Alkitab.
Dan jangan lupa buat namanya dan kelasnya. Kelasnya bukan kelas di sekolah, tapi kelas di gereja. Jangan lupa foto bersama dengan pembatas Alkitabnya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian kita, yaitu Terima Kasih Tuhan. Musik. mengumpulkan persembahan, adik-adik harus persiapkan persembahannya lipat dengan rapi dan jangan dikrimuk-krimukkan ya. Dan kita akan mendengarkan pujian kembali, yaitu sebelum kita angkat lagu pujian, sama-sama kita ucapkan inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati, Bison Adore. Sebagai penghantar persembahan buat kita saat ini, tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Silahkan persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dan menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah kita setiap minggunya jam 8 sampai selesai. Dan setiap harinya adik-adik kalau jika keluar jangan lupa pakai masker ya. Dan jangan lupa di like,